Oke, halo semua. Praktek lapangan penjas udah deket banget nih. Nah, di sini kita bakal siapin bareng-bareng rencana tempur buat kamu. Jadi, kamu bisa datang ke lapangan dengan persiapan 100%. Kita bakal kupas tuntas semuanya, mulai dari malam sebelumnya sampai pas hari H. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, tanyain ini ke diri kamu sendiri. Udah beneran siap belum? Soalnya siap itu bukan cuma soal datang tepat waktu loh, tapi gimana caranya kamu bisa fokus total, terus aman, dan dapat manfaat maksimal dari setiap latihannya. Tenang, setelah nonton ini, saya jamin jawaban kamu pasti bakal, oh jelas siap banget. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kemenangan itu seringkali diraih bahkan sebelum perangnya dimulai. Sama kayak praktek ini, kesuksesan kamu itu udah dimulai dari malam sebelumnya. Ini kuncinya. Gampang banget, cuma ada dua hal yang perlu kamu lakuin. Pertama, siapin semua perlengkapan dari malam. Masukin semua ke tas. Kenapa? Biar besok pagi nggak ada drama panik nyari-nyari barang yang ketinggalan. Nah, yang kedua, tidur lebih awal. Ini bukan cuma soal biar nggak ngantuk, tapi ini soal keamanan. Kalau kurang tidur, fokus kita buyar. Refleks melambat dan itu bahaya banget di lapangan. Jadi, tidur yang cukup itu langkah pertama buat jaga diri. Oke, persiapan malam udah beres. Sekarang kita loncat ke paginya. Tas kamu udah ada di depan pintu, siap berangkat. Tapi isinya apa aja nih? Yuk kita cek bareng-bareng daftar barang wajibnya. Coba kita lihat daftarnya. Botol minum ini wajib biar nggak dehidrasi. Seragam, udah pasti ya. Nah ini nih sepatu yang nyaman. Ini investasi loh buat performa dan biar nggak cedera. Topi atau kacamata itu pilihan, tapi kalau cuaca lagi terik, ini ngebantu banget. Dan yang paling krusial, kalau kamu punya obat pribadi, jangan sampai ketinggalan. Semua ini demi performa maksimal dan keamanan kamu. Nah, ini tips singkat tapi super penting. Pas kita lagi capek, lagi keringetan, sistem imun tubuh kita itu lagi sedikit turun. Jadi berbagi botol minum itu sama aja kayak buka pintu buat kuman dan penyakit. Jadi ingat ya, botol minum itu buat sendiri, bukan buat rame-rame. Jaga kesehatan itu nomor satu. Sip, kamu udah sampai lapangan, perlengkapan juga udah lengkap. Sekarang, misi selanjutnya, kita harus pinter-pinter jaga barang pribadi kita. Jangan sampai fokus latihan, tapi barang berharga malah amblas. Oke, kita mulai dari yang sering bikin was-was, motor. Kita tahu motor itu barang berharga, dan kadang-kadang tempat praktek bisa jadi incaran. Tapi tenang, ada kok cara-cara gampang buat bikin motor kita jauh lebih aman. Ini dia checklist super simpelnya. Pertama, kunci stang ke kanan. Ini trik klasik yang bikin maling jadi lebih susah gerak. Kedua, pasang gemuk cakram di roda depan. Ini lapisan keamanan tambahan yang ampuh banget. Dan ketiga, ini yang paling dasar, selalu parkir di tempat yang udah disediain. Cuma 3 langkah kecil, tapi efeknya besar. Lanjut, barang yang kalau hilang bisa bikin pusing 7 keliling, ponsel atau HP. Aduh, ini ruginya bukan cuma soal uang kan, tapi data-data penting di dalamnya. Belum lagi repotnya ngurus ini itu. Pas lagi asik olahraga, kita sering banget lengah soal ini. Jadi, ada 2 strategi cerdas buat ngatasin ini. Pilihan paling aman dan paling anti pusing, tinggalin aja HP-nya di rumah. Logikanya kan simple. Kalau barangnya nggak dibawa, ya nggak mungkin hilang. Tapi, kalau emang butuh banget buat komunikasi, pakai opsi kedua. Bawa HP cadangan yang biasa aja. Jadi, kamu tetap bisa dihubungin, tapi nggak perlu was-was berlebihan. Oke, sekarang kita ngomongin soal uang. Bawa uang tunai banyak-banyak pas lagi aktivitas fisik itu agak berisiko. Dompet bisa aja jatuh pas lagi lari, atau tas kamu jadi sasaran pasti tinggal di pinggir lapangan. Lagi-lagi, ada 2 cara cerdas. Pertama, bawa uang tunai secukupnya aja. Perkirain buat ongkos sama jajan dikit, udah jangan lebih. Atau, kalau kamu bawa HP, manfaatin aja pembayaran digital. Jauh lebih praktis dan pastinya lebih aman daripada nyimpen uang banyak di dompet atau di tas. Dan yang terakhir, barang yang nilainya seringkali bukan cuma soal materi, tapi kenangan. Perhiasan. Entah itu cincin, kalung, atau gelang pemberian orang spesial, kalau hilang rasanya pasti nyesek banget. Nah, solusinya sebenarnya simple banget. Cara terbaik buat ngejaga perhiasan kamu, kasih aja dia hari libur, tinggalin di rumah. Jadi, kamu bisa fokus 100% ke latihan tanpa kepikiran. Kalaupun harus banget pakai, ya pilih yang simple dan nggak terlalu berharga. Jadi kalau amit-amit hilang, nggak akan bikin patah hati. Oke, urusan barang udah kita bahas tuntas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari semuanya. Bagian di mana kendalinya itu 100% ada di tangan kamu, yaitu soal kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Coba deh kita baca dan resapi kalimat ini.
Ini tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, justru sebaliknya. Ini buat ngasih kekuatan ke kita. Intinya, kamulah kapten buat dirimu sendiri dan barang-barangmu. Kalau kita punya pola pikir ini, dijamin pengalaman praktik kita bakal jauh lebih positif dan aman. Ini dia rencana aksi terakhir buat kamu. Pertama, jujur sama instruktur soal kondisi kesehatan kamu. Kalau lagi nggak fit, bilang. Kedua, berangkat dari rumah lebih awal, biar di jalan nggak usah ngebut-ngebut. Keselamatan nomor 1. Ketiga, pas latihan, jangan nunggu haus baru minum. Dan keempat, setelah selesai, jangan langsung bubar. Sempetin pendinginan dulu, biar otot-ototnya rileks, dan besoknya badan nggak rontok. Jadi, semua rencana tempurnya udah ada di tangan kamu nih. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakuin, tapi gimana kamu bakal ngejalaninnya. Pakai semua tips ini, ambil alih tanggung jawab, dan yang paling penting, nikmati prosesnya. Tunjukin kemampuan terbaik kamu di lapangan, semangat!